Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi tugas UAS Genap Akhlak Tasawuf. Saya Anita Subianti dari kelas A7 akan presentasi tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Adapun uraian materi ada 5. Yang pertama, akhlak yang muncul dari syahadat. Yang kedua, akhlak yang muncul dari sholat. Yang ketiga, akhlak yang muncul dari zakat. Keempat, akhlak yang muncul dari puasa. Dan yang kelima, akhlak yang muncul dari haji. Yang pertama, akhlak yang muncul dari syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah pengikraran 2 kalimat syahadat, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Syahadat terdiri dari kalimat tauhid dan juga syahadat Rasul. Kalimat tauhid la ilaha illallah dalam bingkai pemahaman yang sahih berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan diri dari kesyirikan, melepaskan diri dari penghambaan pada materi, dan membebaskan diri dari kuasa hawa nafsu dan setan. Dan jika dipahami dengan benar, ikrar la ilaha illallah akan memberi pengaruh signifikan dalam mendidik diri, mengistiqomahkan perilaku, dan meluruskan akhlak. Sedangkan pembenaran kerasulan Muhammad SAW mengandaikan antusiasme dalam memegang teguh sunnah-sunnahnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Di antaranya menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Contoh perilaku orang-orang yang benar-benar meyakini syahadat antara lain menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti teladan dan perilaku sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akhlak yang muncul dari sholat. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Jika ia dikerjakan sesuai aturan syarak dengan segala kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah, maka sholat akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendidik diri dan meluruskan akhlak, sehingga tercapailah kesuksesan dan keuntungan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Ayat ini dapat diartikan khusyuk dalam sholat merupakan salah satu sifat mukmin yang paripurna atau sempurna. Khusyuk dapat membangkitkan semangat dalam diri untuk menunaikan ibadah-ibadah atau mempraktekkan rukun Islam yang lain. Ia juga menciptakan rasa segan dan takut di dalam hati mereka kepada Allah, sehingga mereka tergerak untuk menjauhi perilaku nista dan menghiasi diri dengan segala perilaku mulia. Berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, menjaga kemaluan, menyampaikan amanat, menepati janji, dan menjaga komitmen moral. Rasulullah juga mewartakan kepada kita bahwa sholat yang tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam perilaku seorang hamba atau tidak mencegah perilakunya dari melakukan hal-hal yang tercela, maka tidak akan bisa mendekatkan si hamba kepada Tuhannya. Berikut adalah contoh perilaku yang muncul dari sholat yang baik.
Antara lain, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sholat melatih kesabaran, dan sholat membentuk kedisiplinan. Yang ketiga, akhlak yang muncul dari zakat. Rukun Islam ketiga adalah zakat. Secara esensial, zakat berarti pembersihan dan pensucian diri muzaki dari kekikiran dan kebahilan, serta membersihkan harta kekayaan dari petaka-petaka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Berikut adalah contoh perilaku yang muncul dari orang yang sudah menunaikan zakat. Yang pertama, mewujudkan atmosfer kasih sayang di antara anggota masyarakat, sehingga tercapailah hubungan erat di antara para warganya. Yang kedua, membantu menghilangkan sikap dengki dan permusuhan dari dada kalangan fakir miskin terhadap saudara-saudara mereka yang mampu atau kaya. Ketiga, minimnya kasus tindak pencurian dan berbagai jenis tindak kriminal lain yang meresahkan masyarakat. Materi yang keempat, akhlak yang muncul dari puasa. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Dengan berpuasa, seorang muslim berarti tengah membiasakan diri untuk menjalani berbagai akhlak utama yang berfondasikan ketakwaan kepada Allah. Rasulullah memberi arahan kepada kita mengenai hal-hal etis yang seyogyanya dilakukan pelaku puasa. Antara lain, menahan diri dari berkata-kata dusta dan berbuat dosa. Nabi bersabda, barang siapa tak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa selama berpuasa, maka Allah pun tidak memiliki hajat apa-apa terhadap aksi dirinya meninggalkan makan dan minum. Berikut adalah pengaruh yang muncul dari puasa. Menahan amarah, menjaga lisan, gemar membaca Al-Quran, dan gemar berbagi. Yang terakhir, akhlak yang muncul dari haji. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Allah sengaja mewajibkannya untuk mendidik diri dan meluruskan akhlak bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Rasulullah juga menegaskan bahwa haji mabrur yang membuahkan penghapusan dosa bagi pelakunya adalah haji yang bebas dari ucapan dan perbuatan tercela dan kefasikan. Nabi bersabda, barang siapa pergi haji karena Allah semata, lalu ia tidak berkata-kata maupun berbuat tercela dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti hari saat ia dilahirkan ibunya. Berikut adalah pengaruh yang muncul dari ibadah haji. Antara lain, menguatkan akidah dan keyakinan kepada Allah SWT, agar kaum muslimin khususnya jamaah haji semakin mencintai kegiatan di masjid, terutama sholat berjamaah, agar terbangun suasana ukhuwah Islamiyah antara sesama orang yang beriman, meskipun berbeda warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Kesimpulannya, apabila rukun Islam dikerjakan secara benar dan tepat, maka akan berpengaruh pada perilaku yang baik juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.